channel Hezia Channel pada siang hari ini. Dan kita akan sama-sama yaitu masuk dalam renungan Kristen kembali pada siang hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya, terus klik like, terus klik lonceng, karena itu berguna untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan video-video renungan kembali dari channel ini. Oke, sudah? Haleluya. Sekarang saatnya kita akan masuk kembali dalam renungan Kristen pada siang hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali melanjutkan renungan yang telah kita dengarkan sebelumnya, yaitu kembali dalam tema hidup dalam firman-Nya. Untuk bagian kedua, puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita bisa buka Alkitab kita kembali di Mazmur. Buka Alkitabnya di Mazmur 1 ayat kedua. Haleluya. Mazmur 1 ayat kedua. Yang sudah dapat katakan haleluya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji nama Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, namun juga bukan hanya cakap mendengarkan firman Tuhan, tapi merenungkan dan juga melakukannya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelumnya kita dalam episode sebelumnya di part 1, Bapak Ibu sudah mendengarkan, itu ada 3 poin yang sudah saya bahas tentang hidup dalam firman-Nya. Yang pertama, apa dampaknya? Masih ingat kan Bapak Ibu? Itu hidup kita pasti bahagia. Amin. Lalu yang kedua, kalau kita hidup dalam firman Tuhan, hidup kita tidak akan pernah kekurangan, tapi selalu Tuhan cukupkan. Lalu yang ketiga, kalau kita hidup dalam firman-Nya, apa saja yang kita buat pasti berhasil. Nah, sekarang kita akan masuk dalam poin selanjutnya, yaitu poin keempat. Bapak Ibu bisa buka di ayat keempat. Nah, ayat keempat. Bapak Ibu bisa stabiloin ayat keempat. Yang sudah dapat katakan haleluya. Jadi ini poin yang keempat. Sama-sama kita baca 1, 2, 3, ya. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Haleluya. Jadi yang keempat yang saya dapatkan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, hidup dalam firman-Nya, maka yang keempat, hidup kita selalu kuat. Sama-sama bersama saya katakan, hidup saya selalu kuat. Haleluya. Maka kan seperti saya bilang kemarin bahwa kitab Mazmur ini adalah kitab sastra. Artinya banyak peribahasa, banyak bahasa yang kadang-kadang sebagai orang awam kita nggak mengerti. Kok apa hubungannya Pak sekam padi dengan Taurat gitu kan? Kadang orang nggak ngerti. Tapi saya mau kasih tahu ada maknanya. Saya coba searching, Bapak Ibu bisa lihat gambarnya. Sekam ini seperti ini, sekam padi. Jadi artinya sekam padi itu bilur padi. Nah, saya bilur padi atau kulit padi, sifatnya itu kering, bersisik. Saya dapatkan gini, kenapa Alkitab Mazmur ini menyatakan bahwa orang fasik itu mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Dan relevansinya dengan hukum Taurat. Apa bedanya? Nah, jadi Alkitab itu sedang menjelaskan bahwa kalau orang fasik itu, ketika orang fasik itu tidak baca firman, tidak renungkan firman, itu kata Alkitab, itu seperti sekam bilur padi, kulit padi. Kulit padi kalau ketiup angin apa? Akan hilang, akan lenyap. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, orang percaya yang baca firman Tuhan, Alkitab yang ngomong, bukan saya.
bahwa hidup kita lawannya akan kuat. Jadi yang keempat yang saya dapatkan, ketika kita hidup dalam firman Tuhan, hidup kita pasti kuat. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sedang mengalami masa-masa sukar, masa-masa menjelang akhir zaman. Artinya ada keadaan yang sangat sukar, ada badai, ada masalah, tantangan, rintangan yang menghembuskan setiap kehidupan kita. Kadang kuat, kadang berat. Nah, itu kehidupan yang kita alami. Jadi saya mau bilang, kalau kita baca firman Tuhan, kita kuat. Alkitab jelas, kita kuat. Kenapa saya bilang begini? Karena di Alkitab ini ada pedoman buat setiap kita. Di Alkitab ini ada penghiburan buat setiap kita. Makanya sering hamba Tuhan, para pendeta bilang berdoa, biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengar menjadi rema. Rema itu apa sih? Rema itu adalah firman Tuhan yang menguatkan kita kembali ketika kita hidup dalam keseharian melakukan aktivitas. Jadi ketika Bapak Ibu lagi beraktivitas, lagi kerja, lagi usaha, firman Tuhan itu yang mengingatkan. Contoh misalnya, Bapak Ibu sedang kerja gitu kan, kerja di satu perusahaan ataupun kerja di wirausaha gitu, usaha sendiri. Nah, ketika ada orang yang ingin menjahati kita, berniat jahat, melakukan rencana yang jahat buat setiap kita. Nah, orang itu buat jahat setiap kita, tapi tiba-tiba ketika kita dalam keadaan yang kesel, marah, nggak jengkel, tiba-tiba di hati kita ada bilang, ayo mengampuni, sabar, bersuka cita. Ada firman Tuhan juga mungkin timbul dalam hati kita, bilang gini, pembalasan itu hak Tuhan loh, bukan hak kita. Firman Tuhan katakan mengampuni 70 kali 7. Ayo mengampuni. Nah, itu rema yang dalam hati kita. Rema firman Tuhan yang keluar ketika kita menjalani aktivitas. Kenapa Tuhan ini? Tuhan tahu Bapak Ibu, kita itu manusia. Terkadang kita bisa lemah. Makanya Tuhan janjikan ketika dia naik ke sorga, bukan janjikan punya mobil kepada Bapak Ibu. Tuhan gak pernah janji punya harta, tapi Tuhan janjikan apa? Penolong. Itu Roh Kudus. Roh Kudus, kalau kita baca firman, Roh Kudus meremakan setiap firman itu. Nah, rema itu menguatkan saudara. Maka kalau ada masalah, ada yang berkata firman Tuhan keluar, jangan takut sebab aku beserta dengan kamu. Jangan bimbang, jangan khawatir. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga bangun di badan Tuhan pelihara, terlebih dirimu. Nah, artinya itu firman Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara kuat. Makanya ketika kita baca firman, ketika kita melakukan firman, ketika kita merenungkan firman, jadi hidup dalam firman, saya mau kasih tahu, Bapak Ibu tetap kuat apapun masalahnya. Badai boleh berlalu, badai boleh datang sebesar apapun badai, tapi Bapak Ibu tetap kuat. Karena firman Tuhan ini yang menguatkan saudara, bukan saya. Saya mah hamba Tuhan biasa. Saya manusia biasa, punya kekurangan. Tapi ketika saudara baca firman, renungkan firman, saya mau bilang, di situ Tuhan berikan kekuatan. Jadi ketika ada masalah, pergumulan, problema, pencobaan datang, wow, saya mau bilang, kita kuat. Masalah sebesar apapun kita kuat. Makanya kita tahu, karena kita punya Tuhan. Ada pujian yang sangat memberkati saya. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Nah, artinya masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, tapi saudara tahu di hatimu,
tanamkan di hatimu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Jadi yang keempat, kalau kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, saya mau bilang sama saudara, saya mau bilang sama Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa kita selalu kuat. Masalah boleh ada Pak, pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, pencobaan boleh ada, tapi saudara tetap kuat karena Alkitab yang menguatkan setiap kita. Firman Tuhan ini yang menjadikan kita kuat. Amin. Puji nama Tuhan. Lalu yang terakhir, apa sih dampaknya ketika kita merenungkan firman Tuhan? Ayat ke-6. Bapak Ibu bisa buka ayat ke-5 dan ke-6. Haleluya. Terutama si ayat ke-6. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita buka ayat ke-5 dan ke-6. Ayat 5 berkata seperti ini. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang saya catat poin terakhir, poin kelima. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, saya catat adalah hidup kita dalam jaminan Tuhan. Garis bawahi Bapak Ibu kata mengenal, ayat ke-6. Sebab Tuhan mengenal. Haleluya. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita dengarkan firman Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan kenal kita. Makanya Bapak Ibu, ada suatu hamba Tuhan senior yang berkata begini, you kalau baca Alkitab, you doa, bukan membuat Tuhan semakin dekat sama kita, bukan Tuhan semakin sayang sama kita, karena Tuhan pun udah sayang sama kita. Tapi nih, kalau kita baca firman Tuhan, ini yang memberkati saya. Dia bilang begini, artinya engkau yang semakin sayang sama Tuhan, engkau yang semakin cinta sama Tuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu, kalau kita cinta sama Tuhan, Tuhan cinta sama kita. Pertanyaan saya, ada nggak timbal balik? Oh pasti ada. Kita dikenal Tuhan, kita jadi biji matanya Tuhan. Maka setiap apapun kita melangkah, Tuhan ingat kita, Tuhan lihat kita, Tuhan jaga. Saya baca artikel, ada beberapa jenis-jenis pertemanan, tahap-tahap. Yang pertama saya pelajari bahwa ada, yaitu kenal. Nah, saya pelajari kata kenal. Dalam tahap ini orang hanya cuma kenal. Lalu yang kedua, ada tahap teman. Lalu yang ketiga, ada kata sahabat. Kalau teman itu cuman hanya orang itu berteman. Misalnya contoh, saya punya teman SMA, SMP, sekolah. Saya punya teman di kerja, di kuliah. Tapi mereka tidak kenal saya, tidak intim dengan saya. Lalu yang terakhir, ada tahap sahabat. Kalau yang sahabat ini adalah tahap intim, di mana saling sharing, saling curhat. Wah, pokoknya banyak. Curhat tentang pacar gitu kan, curhat tentang rumah tangga gitu, sama sahabat. Nah, saya mau bilang, makanya Tuhan mau menjadikan kita apa? Sahabat dia. Alkitab bilang, kalau Tuhan sudah jadikan kita sahabat, kita jadi sahabatnya Tuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu, kita dikenal Tuhan dimanapun kita berada, dalam perlindungan, dalam penjagaan. Makanya di 6b ini, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Banyak orang fasik menuju kebinasaan, nggak tahu jalannya mau kemana. Makanya kalau kita kenal Tuhan, Tuhan kenal kita, Bapak Ibu melakukan apapun, bisnis, rencana, pekerjaan,
Tuhan biasanya kasih tanda sama Bapak Ibu. Oh, kamu harus begini, kamu begini. Oh, nanti ada orang yang jahatin kamu loh. Makanya perlu itu Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan menegaskan, kita perlu untuk apa? Sebelum beraktivitas, sebelum melakukan keputusan, berdoa dulu. Supaya apa? Supaya Tuhan gerakin, Tuhan kasih tanda, supaya kita tahu kemana harus kita berada, melangkah. Kesaksian Bapak Ibu, ini baru saya alami. Dalam saya kerja, dalam kantor saya ada sedikit masalah. Ya biasalah teman, masalah yang membuat saya sedikit kesel gitu. Singkat cerita, saya memutuskan, rasanya itu pengen keluar aja, gak pengen bertahan. Singkat cerita, saya cerita sama istri saya. Tapi ada satu, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya mau ngambil keputusan apa? Istri saya ngomong A, tapi keadaan B. Nggak enak Tuhan, nggak nyaman. Terus singkat cerita, saya sedang dalam keadaan down. Saya nangis, saya berdoa di hadapan. Tuhan ngomong sederhana buat saya. Apa Bapak Ibu? Kamu kerja buat siapa? Buat mereka, orang-orang kantor kamu, atau buat saya Tuhan, dan buat jiwa-jiwa yang harus kamu layani. Saya dikuatkan, saya diteguhkan. Oh iya, berarti saya harus buat Tuhan dan buat jiwa-jiwa. Kemudian saya WhatsApp istri saya. Wah, saya ngomong berat yang yaudah aku putuskan tanda tangan kontrak yang selanjutnya. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, singkat cerita, itu keadaan belum ada pandemi corona, Mbak Bu. Singkat cerita, setelah 1 bulan adalah keputusan untuk stay at home. Dan saya baru sadar di situ. Wow, Tuhan berperkara secara ajaib. Saya lagi bingung, saya lagi mikir bagaimana kalau Tuhan gak bantu saya hari itu, Tuhan gak pelihara hidup saya hari itu, Tuhan gak gerakin saya untuk seperti itu. Hari ini mungkin saya gak bisa bikin video sama Mama, memberikan berkat Bapak di tengah pandemi. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu dari kesaksian saya, bahwa Tuhan kenal setiap kehidupan kita, Tuhan tahu kehidupan kita. Tapi bagaimana kita mengenal sama Tuhan, bagaimana kita mengerti sama Tuhan. Sering saya bilang, yang pertama, Bapak Ibu rajin berdoa. Doa sama Tuhan, doa itu komunikasi sama Tuhan. Yang kedua, ayo rajin baca firman-Nya. Lalu yang ketiga, rajin menyembah Tuhan. Nyanyi buat Tuhan, muliakan Dia, senangkan Dia. Amin. Maka engkau akan jadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Kalau engkau jadi sahabatnya Tuhan, engkau dikenal Tuhan. Tuhan mengenal engkau. Dan ketika engkau mengenal Tuhan, setiap aspek hidupmu, masa depanmu, Tuhan jamin. Kalau ada orang jahat sama engkau, Tuhan akan halau, Tuhan akan kasih tahu. Kalau engkau dalam keadaan kebimbangan, keraguan, Tuhan akan kasih hikmat mana pilihan yang engkau harus pilih. Ketika engkau dalam keadaan yang sedih, sukar, dalam keadaan Tuhan hibur setiap kita. Amin. Jadi kesimpulannya, ayo jadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Dampaknya firman-Nya bagi setiap kita, yang pertama, hidup kita pasti bahagia. Lalu yang kedua, hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Yang ketiga, hidup kita pasti berhasil. Yang keempat, hidup kita selalu kuat di dalam Tuhan. Dan yang kelima, hidup kita dikenal oleh Tuhan atau dijamin oleh Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada, dan menjadilah saksi bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Berdoa syafaat dan berdoa tutup pada
hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu menyaksikan video ini, Bapak Ibu yang punya masalah pribadi, punya masalah pergumulan, tantangan, rintangan, bahkan yang punya sakit penyakit, engkau boleh taruh tangan kananmu di dadamu, sambil engkau boleh berdoa sama Tuhan, datang sama Tuhan. Kita sama-sama minta sama Tuhan. Percaya Tuhan pasti tolong kita, percaya mujizatnya pasti disediakan bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu, sama-sama teduhkan hati kita, ambil sikap hati kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kasih dan kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami, di mana saat yang terindah ini kami bisa dengarkan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu. Bahkan kami telah renungkan kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar, kami renungkan, tertanam, berakar, berbuah, bertumbuh dalam setiap kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami melangkah menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa sama-sama pada siang hari ini, rendahkan hati kami, berdoa syafaat buat setiap para Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saudara-saudariku yang menyaksikan video ini dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melangkah Tuhan menyaksikan video ini. Engkau Tuhan yang lebih tahu apa yang mereka alami, Engkau Tuhan yang lebih tahu apa yang mereka jalani, Engkau yang Tuhan lebih tahu apa yang mereka sedang gumulkan hari ini. Maka hamba berdoa sebagai hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, bila mereka ada dalam masalah, pergumulan, tantangan, rintangan, problema Tuhan, kami doa Tuhan, angkat setiap beban mereka, angkat setiap masalah mereka Tuhan, gantikan masalah dengan sukacita. Bahkan Tuhan kami doa, berikan mereka kemenangan lepas demi kemenangan atas kehidupan mereka Tuhan. Engkau Tuhan turut campur tangan atas kehidupan mereka. Engkau Tuhan turut campur tangan bekerja secara luar biasa atas kehidupan mereka. Agar Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, bahkan berikan hikmat dalam menyelesaikan setiap masalah mereka. Hamba juga berdoa buat setiap Bapak Ibu, yaitu jemaat Tuhan, siapapun yang menyaksikan video ini yang sedang mengalami sakit penyakit. Hamba tidak tahu apa yang mereka rasakan dan alami Tuhan, tapi hamba percaya Engkau Tuhan, Raja segala Raja, Engkau Jehovah Rafa, Engkaulah Tuhan penyembuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka, angkat segala kelemahan tubuh mereka Tuhan. Gantikan tubuh mereka, organ-organ tubuh mereka dengan organ-organ yang baru dari surga, mengalir atas kehidupan kami. Darah Yesus mengalir atas kehidupan kami dari ujung kepala sampai telapak kaki kami Tuhan. Disempurnakan, dibarui, disembuhkan. Angkat segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus. Gantikan mereka dengan sukacita yang surga, damai sejahtera Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang baru, tubuh yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami doa buat bangsa yang kami kasihi, bangsa Indonesia, dalam penjagaan, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Berkati pemerintahan dari atas sampai terbawah, dalam penjagaan, dalam pemeliharaan-Mu. Berikan hikmat dari surga agar pemerintahan kami bisa memimpin sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan agar Tuhan bebaskan, lalukan virus-virus corona dari bangsa kami. Tuhan sembuhkan yang sakit, bebaskan, lepaskan mereka dari virus corona. Maka kami berdoa buat setiap tenaga medis, para dokter, siapapun yang berperan dalam melawan corona ini Tuhan. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan, kekuatan yang dari surga agar mereka bisa yaitu menangani setiap pasien-pasiennya. Kami doa juga para penemuan agar bisa menemukan obat vaksin, yaitu obat antibiotik melawan virus corona. Berikan hikmat dari surga agar mereka bisa yaitu bekerja menemukan vaksinnya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap menyaksikan video ini dimanapun mereka berada, dalam penjagaan, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dengarkan setiap doa mereka, berkati mereka, lepaskan mereka, sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Jadilah kuat Bapak Ibu, jadilah semangat, tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Sebab Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Di Immanuel.
yang selalu beserta kita. Sampai jumpa dalam video selanjutnya, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom.